Jumpa lagi dengan saya Yeni Indra di Gospel Truth Cakes dengan renungan yang berjudul Kemudian saya ingin cerita tentang John Maxwell. John Maxwell ini pembicara, penulis buku yang mendunia terkenal sekali. Pada saat dia masih kuliah, dia mengambil salah satunya pelajaran Psikologi 101. Dites dong, masuk kelasku. Ternyata hasilnya John Maxwell dinyatakan dia tidak kreatif. Bayangkan. John patah hati karena dia kepengen jadi pendeta, kemudian dia merenungkan betapa sedihnya ya jemaat saya kalau mereka punya pendeta yang tidak kreatif. Tiap minggu mesti dengerin khotbahnya pendeta yang tidak kreatif. Tetapi John berdoa dan Roh Kudus memberikan hikmat. Ya, saya mungkin gak kreatif, tapi kan saya bisa menimba dari kreativitas orang lain. Apa yang dilakukan John Maxwell? Dia baca buku sebanyak-banyaknya, belajar dari orang-orang hebat. Dan hebatnya lagi, tidak sekedar baca, semua resources yang sumber-sumber yang dia dapat dari buku-buku itu di-file sesuai poinnya. Tentang iman, tentang kesaksian, tentang pertobatan, dan sebagainya. Apa yang terjadi? John Maxwell jadi penulis buku yang amat sangat produktif. Ratusan buku, bahkan mungkin ribuan buku. Dan dia menjadi mendunia karena dia menimba dari kreativitas orang lain. Sebetulnya setiap kita bisa kan? Cuman mau nggak kita berkomitmen kembali kayak tadi ngomong. Untuk belajar, untuk menimba ilmu. Setiap kita itu bisa. Dan yang lebih luar biasa lagi, John Maxwell itu terkenal sebagai orang yang spesial. Spesial yang di mana? Bill Hybels, pendeta terkenal juga, berkata, tidak ada orang yang bertemu John selama 5 menit yang tidak merasa termotivasi, mendapatkan ide-ide baru, atau dia merasa dikuatkan. Orang yang bertemu John Maxwell selama 5 menit, hidupnya itu berubah. That's why itu menginspirasi saya. Saya sering kali ngomong, setiap orang yang ketemu saya, hoki dah pokoknya. Hidupnya akan lebih baik. Why? Karena saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, prinsip-prinsip firman Tuhan. Ketika kita mengambil keputusan seperti itu, ternyata itu memacu saya. Ketika ketemu orang, kemudian saya berpikir, apa ya nilai tambah apa yang bisa saya sampaikan kepada orang itu? Hidup adalah keputusan. Kita mau memutuskan kita jadi seperti apa. Tahukah kita bahwa penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita itu kasat mata, kelihatan. Orang di sekeliling kita bisa melihatnya. Putri saya yang sulung, Elisa, punya brand The Republic of Swarga. Salah satu stafnya one day mengatakan begini, Bu Elisa, terima kasih. Karena melalui kehidupan Bu Elisa, saya bisa melihat Tuhan bekerja dalam kehidupan ibu dan perusahaan ibu. Anak ini tadinya sempat agak sama Tuhan itu agak dingin gitu. Tapi ketika dia melihat gitu, sampai Elisa chat saya, masa iya mah? Ya orang tahu itu bukan kamu, kalau kamu bisa sampai titik ini itu beneran bukan kamu. Karena ada Tuhan kamu bisa mencapai titik ini. Dan sebetulnya orang itu bisa melihat apakah ada sesuatu yang supernatural
dalam kehidupan kita atau enggak. Karena kalau kita memang betul-betul nempel sama Tuhan, hidup kita itu supernatural setiap hari mestinya. Andrew Wommack itu bilang kalau hidup kita nggak supernatural, berarti itu kekristenan kita ini dalam tanda kutip palsu. Nggak beneran. Kalau kita nempel Tuhan kita supernatural. Pasti orang juga bisa melihat hal-hal supernatural yang terjadi dalam kehidupan kita. Buat orang dunia itu supernatural. Tapi buat anak-anak Tuhan, naturalnya anak Tuhan itu ya supernatural. Karena kita kerja dengan usaha 5, kalau sama Tuhan dilipat gandakan 30, 60, 100 kali lipat. Loh, ya ini kok bisa dapat 5 kali 100, 500. Ya nggak mungkin lah. Nah, yang 100 itu pasti dikalikan 100 itu pasti dari Tuhan. Orang pasti bisa melihat. Itulah yang dikatakan seharusnya hidup kita itu menjadi Alkitab yang terbuka. Demonstrasi kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu sesuatu yang natural. Setiap orang bisa melihat. Setiap orang bisa merasakan. Seharusnya seperti itu. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Gospel Truth Cakes. Tuhan Yesus memberkati.